tak hilang dari catatan sejarah. Islam mencapai titik yang tinggi dalam masa peradabannya. Faktor puncak kejayaan Islam ditandai dengan keberhasilan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan di bidang keagamaan maupun eksakta. Hal ini tak lain karena usaha para cendekiawan Muslim atas kegigihannya mencari ilmu. Sejarah mengungkapkan ilmuwan pada masa itu merupakan ilmuwan generasi terbaik yang dimiliki bangsa Islam. Hal tersebut karena pemikirannya yang luas, sehingga mereka berhasil memberikan kontribusi besar terhadap tatanan dunia baru melalui berbagai penemuan, inovasi, dan karya-karyanya, sehingga sampai saat ini masih menjadi rujukan para sarjana dan akademisi di dunia. Salah satunya ialah Maulana Jalaluddin Rumi. Ia terkenal sebagai seorang sufi besar dan penyair indah dari Persia. Bahkan ajaran yang dikemukakan olehnya masih relevan sampai saat ini. Di antara nilai yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi yakni tentang kemanusiaan melalui konsep cinta universal. Nama lengkap Jalaluddin Rumi ialah Jalaluddin Rumi Muhammad bin Bahauddin Walid bin Hasan bin Al-Hatabi Al-Bakri. Ia lahir di daerah Persia, tepatnya di Balkh, pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Sang ayah yang bernama Bahauddin Walid merupakan seorang tokoh ulama yang alim dan guru besar di negerinya. Kerana terkenal sebagai seorang cendekiawan dan ahli teologi. Ayahnya pun diberi gelar dengan Sultanul Ulama. Dari nasab sang ayah, Jalaluddin Rumi bersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari garis sang ibu bernama Mukminah Khatun, Jalaluddin Rumi merupakan keturunan menantu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat. Di masa kecil Jalaluddin Rumi dihabiskan untuk mencari ilmu. Tak heran saja umur belia Rumi telah menguasai berbagai bidang keilmuan, baik tata bahasa Arab, ilmu persajakan, Al-Quran, ilmu hukum, teologi, filsafat, matematika, hingga astronomi. Semua ini karena dorongan sang ayah. Sepeninggal ayahnya, Rumi berguru kepada Burhanuddin At-Tirmidzi, yang merupakan salah seorang murid terpintar ayahnya di Balkh. Dari Burhanuddin At-Tirmidzi, Rumi banyak belajar tentang berbagai hal mengenai spiritual dan rahasia dari kekuatan spiritual tersebut. Selain itu, Rumi juga berguru kepada Syamsuddin At-Tabrizi. Beliau merupakan seorang ulama daerah di wilayah Iran. Pertemuan keduanya dikisahkan ketika Rumi sedang mengajar lalu datang seorang laki-laki yang tak lain adalah Syamsuddin dengan membawa pertanyaan. Sejak saat itu, Rumi mulai akrab dengan Syamsuddin, kemudian menjadikannya sebagai guru. Dari Syamsuddin At-Tabrizi, Rumi mulai bisa merasakan hakikat cinta dan bisa menulis rangkaian sajak-sajak sebagaimana yang ditulis oleh penyair terdahulu. Panjangnya perjalanan pencarian ilmu Rumi, sehingga banyak karya-karya Rumi yang mendunia. Di antaranya ialah Masnawi, Diwan Syamsiyyah Tabrizi, Rubaiyat, dan Fihi Ma Fihi. Dalam pandangan filosofinya, Jalaluddin Rumi mengajak manusia ke dalam kehidupan cinta, yaitu kehidupan yang menempatkan manusia pada hakikatnya sebagai seorang pecinta dan untuk yang dicinta. Sedangkan mengenai pandangannya tentang manusia, menurut Rumi, manusia adalah inti dari alam dan himpunan sifat alaf. Rumi berpendapat bahwa dalam diri manusia harus ditumbuhi dan dimekarkan oleh cinta. Karena cinta dapat menjadi alat penggerak segala makhluk menuju cinta abadi. Cinta yang demikian akan meningkatkan kepada cinta yang tanpa batas dan bertemu cinta yang hakiki, yakni cinta kepada pemilik cinta. Jika setiap individu melihat orang lain sebagai manifestasi dari bentuk cinta kepada Tuhannya, maka konflik dan kebencian tidak akan memiliki tempat. Sebagaimana masyhurnya,
Pandangan Rumi mengenai cinta adalah komponen penting dalam mengetahui hakikat pemahaman Rumi. Cinta yang diajarkan Jalaluddin Rumi adalah hakikat cinta yang telah lebih dulu ia rasakan. Maka setiap individu manusia harus menyadari dan mengenali fitrah dirinya sebagai manusia. Bahkan, ia menganjurkan kepada setiap manusia agar mereka menyadari hakikat dirinya dan melaksanakan apa yang menjadi fitrahnya. Terima kasih. Kepo, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui cerita selanjutnya.